ini. Pas saya tanya gitu kan langsung, Bir, kamu nggak tahu kalau itu banci? Ya, Bir bilang gini. Ngambil guru juga gitu kan. Tuh, kita sambil lari itu sambil godain berapa ses 50 mau nggak ses 50 mau sekarang nakal kan anak sampai mental. Jangan 50 mah murah kata dia. Dia serius jangan. Sekitar jam 1 atau jam 2 saya lihat abah keluar dari rumah malam-malam jam 7. Abah mau ngapain? Ahli silaturahmi juga. Iya itu kan. 3, 2, 1 buka pintu. Selamat malam Iman. Malam Ustaz. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat. Sekarang sibuk apa? Buka apa ya saya? Bingung nih. Apa Iman nih, Ron? Divisi kebersihan. Divisi kebersihan. Iya, DPP ya. DPP. DPP. Ya. Alhamdulillah Ya. saya sibuk di situ dapat amanah gitu kan langsung. Tadinya awalnya enggak Ustaz. Jadi awalnya memang saya cuma nggak dapat bagian di atas itu. Terus akhirnya dapat rekomendasi dari Umi juga. Kata direktur katanya saya langsung diangkat ke koordinator kebersihan langsung di bawah ini sih bimbingnya Tersaroni juga. Malam ini podcast pertama Bang Pai. Nah, Alhamdulillah setelah sekian lama kita pengen podcast ya. Iya benar. Kebetulan Iman ini adalah angkatan pertama, saksi perjalanan Pondok Pesantren Bina Insan Mulia juga dan kameramen juga, konten kreator juga. Mantap. Yang banyak membantu saya. Alhamdulillah. Sehat Man ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kamu dulu tahu Bina Insan Mulia itu dari mana, Man? Awalnya dari salah satu ustadz yang tadinya kan pesantren Bina Insan Mulia ini bukan pesantren Bina Insan Mulia, tapi yang pas dipimpin sama Kiai Haji Anas Sirojudin selaku orang tuanya Pak Kiai Imam Zainul SMA sekarang. Nah itu kan tadi namanya Al Ikhlas pesantrennya, dan sebenarnya sebelum saya masuk pesantren 3 tahun sebelum saya lulus dari SMP, saya mau masuk pesantren ini saya udah tahu tentang Al Ikhlas karena saudara saya ternyata mondoknya di sini semua rata-rata. Jadi apa ya, gayung bersambut ya. Gayung bersambut. Ada saudara kamu juga Pak pesantren. Iya, pernah di sini, dan dulu kan katanya pesantren di sini cuma bawa beras aja, nggak ada uang, cuma waktu zaman abah dulu iya, cuma bawa beras terus bawa uang 70.000 kalau nggak salah, ya mungkin tuh buat makan lauk atau apa gitu, bawa beras aja dan itu. Dan ya banyak juga, dan rata-rata memang banyak dari orang Losari juga yang di sini di Al Ikhlas gitu. Dan salah satu alumninya orang Losari dan dulu kan diangkat jadi ustadz di sini ya. Jadi angkatan pertama itu gokil Mas saya, dari mulai Iman, Roni ya, ada Saiful ya, ada Ibnu ya, terus gokil. Dulu sering kabur juga ya? Sering banget. Jadi dulu itu kan ya agak bebas gitu ya, agak bebas, kita langsung langsung sama dengan masyarakat gitu, bergabung masyarakat juga boleh masuk keluar pondok pesantren gitu Mas. Iya gitu awal-awal gitu kan, pesantren belum tertutup, jadi warga juga sholatnya di masjid, pengajian juga di masjid pesantren, jadi gitu. Jadi kabur kemana aja? Jadi dulu gini, saya ada cerita waktu kabur dulu ya. Ya ini sih jangan dicontoh mungkin ya, ini gak baik. Dulu waktu angkatan pertama awal-awal saya pesantren itu kan, yang namanya awal pesantren kan pasti nggak betah juga sih, nggak betah. Nah dulu ada trio Losari namanya. Iya, kebetulan saya dari saya dari Losari. Trio Losari ini ada saya, ada Mas Huri, sama ada Amir. Nah kita bertiga itu akhirnya memutuskan untuk izin pengen pulang ke rumah, tapi karena nggak diizinkan jadi kita nyari cara gimana caranya supaya kita bisa pulang. Ini nggak boleh dicontoh ya, kabur gini ya. Nah akhirnya kita nyari cara pulang, kita bikin surat dengan alasan kita mau ada reuni di SMP. Kebetulan kita tiga orang ini SMP-nya termasuk yang bohong juga, bener bohong juga. Jadi kalau dulu saya udah punya prinsip yang namanya adanya peraturan itu karena harus dilanggar gitu. Sampai sekarang ya. Nggak boleh. Ya. Jadi gitu Ustaz. Jadi kita bikin surat buat ustadz gitu kan, surat izin gitu kan, nulis sendiri kalau kita mau ada acara reuni di SMP dulu Ustadznya. Terus kita kasih ke teman nih, saya titip surat buat ustadz ini gitu kan, buat ustadz ini. Zaman dulu perizinannya nggak seperti sekarang ya? Enggak. Berarti cukup bisa nulis surat,
Jadi kalau perizinan memang harus ngomong saja. Harus datang. Iya, datang. Cuma waktu pertama izin itu kan nggak diperbolehkan, datang kita cuma nggak diperbolehkan. Akhirnya gimana caranya kabur tapi mereka tahu kalau kita kabur bisa. Jadi kita izin nggak di sini tapi nyelonong gitu. Jadi maksa gitu, izin maksa aja. Nah, kita ngasih surat itu supaya Ustadz tahu gitu kan, biar nggak nyari juga nggak kebingungan kita kemana perginya atau kemana. Ya itu kita bikin surat dengan alasan itu reoni gitu kan, kita kasih surat tapi kita titipkan sama teman karena nggak mungkin juga kita langsung ke Ustadz kasih ke Ustadznya kan pasti kan nggak boleh. Sampai bohong ya. Iya. Jadi kabur nanti. Akhirnya pas azan maghrib pas kita langsung tuh pas santri-santri Ustadz pada sholat jamaah di masjid. Nah itu kan waktu yang baik untuk kabur sih itu. Itu kalau orang doa waktu mustajabah itu iya, sholat. Ini kita mustajabah habis sholat kabur. Itu waktu-waktu yang tepat menurut saya seperti itu. Tapi ya, jangan dicontoh lah. Nah, akhirnya kita lewat belakang, lewat pedesaan gitu kan, lewat masyarakat, lewat pedesaan kita kabur ke sawah lewat. Tapi akhirnya kita lupa kalau malam itu kalau udah sore dari jam 5 sampai malam itu udah nggak ada mobil angkot. Dari mana? Dari Duku Puntang ke Keramat. Dari Keramat ke mana ke Sumber. Ke Sumber mobil kuning tuh ya. Mobil kuning itu udah nggak ada, saya lupa gitu kan. Akhirnya mikir, gimana ini kita gitu kan. Masa mau dari Keramat, dari pasar Keramat ke Sumber jalan kaki kan nggak mungkin. Kalau ngojek gua berapa ini gitu kan, pasti mahal. Jangan waktu itu kan kita cuma bawa uang ya dikit gitu kan, cuma pas-pasan aja. Akhirnya memutuskan buat ya udahlah, kita nongkrong aja dulu di sini di Keramat gitu kan, main-main apa. Akhirnya kita di situ main warnet gitu kan, main warnet sampai 2 jam. Sampai 2 jam akhirnya capek, sampai warnetnya tutup. Akhirnya kita mau tidur di mana gitu kan. Akhirnya mau tidur di masjid apa di mana, udah kita tidur di sini aja depan warnet. Depan warnet kamu tidur? Iya, depan 3 orang. 3 orang. Kebetulan depan warnet itu kan depan jalan dan itu lewatnya mobil angkot itu. Iya. Kita nunggu sampai pagi aja udah pagi. Akhirnya ya udah tuh pagi dan selesai sampai subuh, sampai jam 4 ada mobil tuh baru kita masuk gitu kan. Nah yang lucu itu pas kita sudah nyampe Cirebon di terminal Cirebon, Ustaz, udah nyampe. Kita kan dari Cirebon kalau salah itu kan naik elep gitu kan. Saya beli elep, kita naik tuh. Kondisinya masih gelap gitu kan. Mobil elep itu kan penerangannya agak kurang juga gitu. Akhirnya naik mobil elep. Terus pas itu ada perempuan cantik banget tadi. Perempuan cantik seksi. Padahal kamu waktu itu SMK kelas 1. Kelas 1 ya? Kelas 1. Itu cakep banget pakaiannya. Kelas 1 udah tahu perempuan cantik. Ya normal, saya normal. Kalau Roni enggak dia. Enggak tahu itu. Kelas 1 belum bisa ngitung duit ya. Roni itu kerja ya. Akhirnya ya itu pakai bikini saya. Ya mungkin kalau yang dulu saya nggak ngerti itu pakaian bikini gimana, saya nggak ngerti. Bukan bikini sih, apa? Hot pants, ya. Bukan bikini ya. Lokek ya kalau. Iya. Dan dulu nggak ngerti pakaian seperti itu, karena cuma dulu ngertinya pakaian seperti itu ya pakaian cabe-cabean gitu, atau perempuan yang nggak bener, perempuan malam gitu kan, saya tahu. Akhirnya ya itu cantik kalau dari itu sih fisik cantik gitu. Semampai lah ya. Semampai, cantik, rambutnya panjang gitu kan, segini pakaiannya rok pendek kan gitu, terus ya putih gitu kan, terus dia masuk. Nah kebetulan kita bertiga duduk di paling belakang. Nah saya sama Mas Huri duduknya pojok sebelah kanan, Hamir ini duduknya sendirian di pojok sebelah kiri. Nggak tahu kenapa dia menyendiri tuh, nggak tahu, saya nggak ngerti. Nah akhirnya perempuan itu kebetulan duduknya di paling belakang juga, terus di samping Amir. Kan sialnya di situ. Nah saya sama Mas Huri gerutu gitu kan. Si Amir tai enak banget ya. Ya Allah, kita berdua gini laki-laki sama laki-laki itu hampir dideketin sama cewek gitu kan, dipojokin lagi gitu ya, sama perempuan yang gituan gitu kan. Pertanyaan itu hampir dikasih, nanti diminta bayar enggak ya sama ceweknya kan, karena apa ya, memang cewek seperti itu gitu kan. Saya mikirnya waktu itu Di dalam elep tuh ya? Ini dalam elep, subuh masih gelap, belum ada matahari lah. Masih. Akhirnya terus gitu kan di perjalanan ya kan, satu persatu penumpang turun gitu kan, kayak ya kalau naik elep kan gitu, tak kiri kan gitu, kiri stop kiri kan gitu. Nah akhirnya setelah perjalanan, di sepanjang perjalanan kita masih gerutu aja sama Mas Suri nih, enak banget pokoknya, iri banget dongkol sama Amir karena Amir duduk sama cewek itu pokoknya cantik lagi ya? cantik lagi kan. Terus
Ya pokoknya iri lah, pokoknya dengki gitu sih pokoknya tuh. Ya Allah, ya sedangkan Sialan kan banget iya, ya, sialan banget sedangkan ya. kalau masalah ketampanan kan yang mau Iya, kalah. kamu tampan gitu. Dari belakang Ya, mirip iya, Soekarno, gitu. dari depan mirip bungkusan. Gitu kan. Nah akhirnya ya pokoknya iri aja. Pas di situ satu persatu penumpang turun sampai akhirnya kita nyampe di daerah Blegedong. Nah Blegedong itu dekat banget sama Losari, itu dia masih Daerah Charlie. daerahnya Charlie itu artis Charlie dari yang SD12. iya SD12 Dulu iya, mantan. Mm-mm. Sekarang Sekarang nah dari Blegedong itu perempuan tadi mau turun. oke. Perempuan turun dengannya tadi kan abah-abah yang tadi gitu kan, kalau mau turun Jadi tek sepanjang mobil lu kamu perhatiin perempuan iya, sama Amir itu. iya, Sambil gerutu. sambil gerutu gitu kan. Gila, Ya, iya. enak banget orang Amir posisinya di jembatan gini kan. Jadi kan Amir posisinya di dekat jendela itu. Bisa Iya. minum susu gratis ya. Masalahnya posisinya kan Ini subuh. di mana? Nah, itu siapa dulu sih gitu. Karena sih yang digelar kan kayak gini. Iya. Akhirnya itu kan. Ya posisinya kan itu dingin kan. Ya kan pagi-pagi buta kan itu posisi dingin kan gitu. Apalagi kita tidurnya nggak di kamar, tidurnya di luar gitu kan. Ya posisi dingin kan gitu. Ya kami dapat kehangatan seperti itu kan kita waduh ya kan. Itu kan. Ya udah jadi pas nah itu tadi mau turun, tadi kan dengan menggunakan abah-abah tadi gitu kan. Tek kiri pir begitu. Akhirnya ngomonglah perempuan tadi ngasih abah-abah ke supirnya kalau mau turun gitu kan. Pir kiri Blegedong gitu kan. saya Mas Suri kaget gitu kan. Kok suaranya begitu ya? Akhirnya ketika perempuan itu tadi berdiri, terus mobilnya berhenti gitu kan. Berdiri, terus dia mau keluar dari pintu mobil, itu kan cahaya pagi itu kan udah mulai nampak gitu kan, matahari udah mulai nampak. Akhirnya agak terang gitu. Nah pas dia mau turun, perempuan tadi ngeliat ke saya gitu kan, ngeliat ke kita bertiga gitu kan. Terpesona kali sama ketampanan kamu. Gak tahu dia terpesona atau mau ngasih kode ke Amir nih. Iya, betul. Jangan lupa kontak mungkin begitu kali ya. Belum punya handphone coy. Iya. Nah di situ akhirnya ya gitu, kita kaget itu. Ya kok gitu ya tampangnya gitu kan. Nggak digelap gitu kan, cuma ngeliat bodinya aja yang seksi yang begitu kan, yang akhirnya ternyata dia banci gitu kan. Pada suaranya begitu gitu kan, ya Allah mantap begitu kan. Berarti Amir udah tahu kalau itu banci dari awal ya? Nggak tahu tuh. Nah ini pas saya tanya gitu kan langsung, Bir, kamu nggak tahu kalau itu banci? Ya Amir bilang gini, Amir gerutu juga gitu kan. Tahu dari tadi dia bilang begitu. Saya bilang, loh kamu diam aja. Nah gimana, masa mau teriak-teriak gitu kan, nggak mungkin juga. Rame posisi mobilnya kan rame, banyak penumpang. Dia nggak mungkin teriak-teriak. Iya juga, terus gimana, enak nggak gitu kan? Anget sih dia bilang begitu. Tapi angetnya gak enak, udah baunya menyong-menyong gitu lah. Pokoknya itu Itu kejadian gara-gara ini ya, gara-gara banci. Saya juga punya pengalaman dulu waktu pesantren itu. banci juga bagaimana? Sama banci juga. Jadi Kita punya banyak pengalaman tentang iya, banci. saya termasuk orang yang alergi sama maaf ini yang gitu tuh setengah Iya. gitu. Karena saya pernah duduk juga kalau saya kan dulu pesantrennya di Cirebon ya. Iya. Di 500 meter dari terminal Harjamukti di Madinah Najah itu. Jadi, kalau kita olahraga pagi hari Jumat itu kita olahraga jogging. Joggingnya keliling terminal itu salah satunya. Nah, pas kita jogging memang agak masih gelap gitu. Hobinya godain gitu, Iya. godain. Berapa ses? 50 dapat enggak? Gitu kan. Emang kalau di daerah situ Iya, kumpulan. Oh. Kumpulan, tapi dia rata-rata bukan rata-rata ya. Yang setahu saya sih taunya orang daerah sana. Saya nggak sebut daerah lah ya, orang yang daerah ke timur lah ya. Itu kita sambil lari itu sambil godain berapa ses? 50 mau nggak ses? 50 mau nggak? Karena nakal kan, anak sampai nakal. Jangan 50 mah murah kata dia. Dia serius jangan. Ya udah berapa ses? Minta 75 ah, janganlah. Jumlah kemahalan kata saya kan. Nah gitu. Ya udah 50 sini. Dia mau akhirnya kan 50 tuh. Padahal kita sih bercanda itu kan. Ah nggak jadi. Terus dia bilang, kamu godain aja dia bilang. Itu kalau gitu dulu kita sering godain ya gitu kan. Waktu zaman masih pesantren. Iya. Oh iya man, pesantren ini kan sangat pesat banget ya perkembangannya ya. Betul. Saya dulu ingat pertama kenal sama Pak Iya itu. Ya banyak wejangan-wejangan yang memang
untuk saat itu cara berpikir saya itu nggak masuk akal, tapi ternyata ketika sudah 8 tahun jalan semuanya berhasil. Contoh yang saya tahu itu dulu tanah belakang. Iya. Dulu Pak Ip pernah ngajak saya keliling ke belakang tuh. Sebelum ada bangunan cottage, GSG sama guest house itu, ngajak jalan sambil ngejetat nanti pesantren insya Allah dibangun pelebarannya ke sini. Ini bakalan dibikin bagus, dan waktu itu otak saya nggak nyampe. Karena waktu itu posisinya, wah ini tanah orang gimana kebelinya, wong sampai dulu itu ada orang ngejual tanah nggak masuk akal harganya 3 juta per bata. Sampai segitunya orang itu. Saya sampai mikir, loh Pak Yai ngomong bakalan pelebaran sampai ke tahap ini, tapi ternyata kok berbalik dengan keadaan di mana orang mau jual tanah segitu mahalnya. Tapi faktanya memang karena memang saya percaya Pak Yai itu punya karomah, ya, ada maunah, ada karomah. Makanya semuanya sampai melebar pesantren itu, dan tanah yang diinjek dulu sekarang jadi. Sama sih, saya juga pernah punya pengalaman seperti itu sama. Jadi dulu waktu awal-awal itu kan angkatan pertama ini salah satu angkatan yang dekat banget sama Kiai. Jadi kan langsung apa-apa sama langsung bersentuhan langsung sama Kiai gitu kan. Contoh saya dulu pernah jadi ketua OSIS juga kan di pesantren, dan itu langsung gitu kan. Jadi karena ustadznya waktu itu kan yang cuma ustadz dari Pai aja kan dulu waktu itu kan ya. Jadi memang belum banyak gitu kan sama Ustadz Zahro dulu kan gitu. Jadi memang ya kalau nggak ke ustadz mungkin ke saya gitu dulu gitu. Jadi nggak kalau nggak ke ustadz ya langsung ke santri gitu. Nah dulu saya selalu gitu. Jadi roan gitu ngomong ke saya gitu kan, yang deket gitu kan, langsung untuk saya. Terus ya langsung ngontrol itu pakai kan. Zaman dulu mah roan tuh jadi hal yang senang ya. Hal yang senang. Ya Ron ya. Dulu apa namanya, orang daripada sekolah masih naik roan. Iya dulu kan kita ditanya gini, mau sekolah apa mau roan? Ya kita serentak dengan roan gitu. Buat wali santri yang nggak tahu roan itu kerja bakti di pesantren. Kita ngalamin itu ya. Ngalamin itu sampai di angkatan keberapa ya? Sampai menjelang angkatan kelima kalau nggak salah ya, sering banget dan itu seneng banget ya, karena waktu itu kan memang pesat-pesatnya pembangunan gitu kan. Memang saya ingat masalah masjid dulu kan nggak seperti modelnya. Masjid itu saya mau cerita bahwa masjid itu awalnya itu masih bagus, masih direnov, cuman karena cara berpikir Pak Yainya zigzag, udah ayo bongkar aja masjidnya. Jadi masjid baru diberesin sekitar 1 bulan, Pak Yai nyuruh udah hancurin aja, diinjek aja, asbesnya tak injekin. Saya nggak paham cara berpikir Pak Yai ini. Mungkin Pak Yai sudah ada planning bahwa masjid ini harus besar karena akan ada penambahan santri sampai 500 orang waktu itu, 500 sampai 1000 orang. Dan pikiran kita memang belum itu sih. Nggak nyampe sama sekali ya. Cuman ya karena kita samaan wa ta'atan sama Kiai, suruh ngancurin masjid, tak hancurin masjid. Saya Ustadz Tarno, terus kemudian ada beberapa tukang dihancur. Ternyata setelah hancur itu faktanya memang benar ada perluasan, banyak hal lah angkatan pertama. Ya tadi kan kayak tadi kalau mungkin santri Pai ngalaminya diinjak gitu kan tanahnya. Kalau dulu saya di area perempuan sana, dan di sebelah sana area perempuan itu dulu kan rumah Pak Kiai itu kan balong itu ya, balong. Waktu itu kan sawah, itu masih sawahnya Abah. Dan sebelah sana terus ada salah satu tanah mana gitu tuh. Pokoknya saya lupa tanah sebelah mana. Karena saking lamanya gitu kan, saya masih santri waktu itu, diajak sama Pak Kiai, terus tanahnya dipegang sama Pak Kiai, terus nggak tahu didoain apa, ditiup gitu tuh, terus udah digituin aja. Terus ya berapa bulan kemudian tanahnya kebeli sama Pak Kiai. Sekarang jadi asrama. Itu jadi asrama. Jadi pokoknya jadi area pesantren sekarang. Jadi kita ngalamin hal-hal yang seperti itu ya. Waktu itu ya. Dan ya itu kenapa saya pribadi ya salut sama Pak Kiai. Di balik kecerdasan Pak Kiai gitu kan ya, Pak Kiai kan orang hebat, orang pinter gitu kan ya, dan saya tahu sendiri, menyaksikan sendiri orang ya pokoknya orang pinter lah Pak Kiai itu kan gitu kan. Dan ternyata di balik benar itu ada hal-hal yang nggak masuk akal gitu kan, sampai mungkin kepintaran saja nggak cukup gitu ya. Ada jalur langit yang itu gitu tuh, kok bisa seperti itu gitu kan. Nah makanya itu saya salut sama angkatan pertama ini, angkatan yang memang
secara langsung bersentuhan dengan kiai waktu itu kan. Ya, di situ sih. Lucu-lucu juga angkatan pertama itu kan. Dibotak sama Ustadz pernah. Itu kalau ditanya pesantren Binisan Mulia, siapa yang pertama kali dibotak ya saya. Ya, iya kan pertama saya. Iya, waktu itu kan belum ada pelanggar atau hukuman dibotak tadi belum ada gitu kan. Shock berarti ya. Dan itu lucu banget jadi kejadiannya kan. Yang itu kan gara-gara pelanggaran itu kan pelanggaran itu kan dipanggil mesti kan di lapangan. Siapa sih tadi yang ini itu kan. Ayo kumpul nih. Suruh sujud. Saya ingat kan ada batu, saya kan bawa batu tuh. Iya. Habis dibotakin gitu kan, maksudnya dibotakin di lapangan. Terus saya bawa batu gitu kan ya. Terus ada aqua gitu tuh, ada airnya gitu kan, terus katanya dicelupin, ya pokoknya kayak ponari gitu dulu gitu. Terus didoain apa sama Ustadz gitu kan, terus yang disuruh minum apa disuruh dikerucukin itu saya lupa. Terus sana mandi. Terus sholat tobat gitu kan, suruh sholat tobat itu kan. Terus selesai kita masuk kamar tuh. Itu kan malam udah malam jam 12-an kalau nggak salah tuh kan. Nah, posisi kamar itu kan udah mati lampunya. Lampunya udah dimatikan. Dan ketika saya masuk dinyalain lah lampunya sama teman saya ini yang udah di kamar gitu kan. Kan saya berapa tuh? 5 orang kalau nggak salah. Saya, Hasan, Saiful, Fahmi, satunya siapa ya? Amir. Bukan. Oh ya Amir berlima ini tuh. Masuk berlima, nyalain lampunya. Saya lihat Amir, lihat teman-teman saya yang dibotak tadi ngakak dari karena ini bukan botak, dicewakin ya. Dicewakin itu kan kayak berit gitu. Jadi angkatan pertama yang dibotak itu ya golongan iman ini yang ya. pertama dibotak. Kalau kamu di ini enggak pernah dibotak kan? Pernah juga. Pernah dibotak juga. Bareng sama mereka enggak? Ada yang bareng, ada yang enggak. Kamu kasusnya apa? Dulu Mas. Kesukaan sih bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris juga. Mas Yuri itu kan salah satu orang yang baik dan nurut gitu ya. Jadi ya jarang kena pelanggaran Mas Yuri ini kan ya. Orang baik gitu kan. Untuk yang pokoknya lurus gitu, lurus nggak kayak saya yang suka nakal apa kan enggak Mas Yuri. Nah, saya pernah kemarin saya tanya sama Mas Yuri itu kan. Saya cerita ini dari yang botak tadi gitu kan. Ente pernah dibotak nggak sih saya bilang. Terus dia bilang pernah. Oh iya, ente pernah dibotak kapan? Saya bilang saya nggak pernah lihat ente dibotak gitu. Kapan? Pernah waktu bahasa Inggris tuh. Bahasa Inggris yang mana gitu kan, yang dijajarin semua kena dibotak semua gara-gara nggak ada yang ngumpulin jasus kan. Saya juga punya teman lucu sebenarnya, teman saya ini seangkatan juga sih ya. Pesantren juga dia tuh gokil orangnya. Dia itu pagi-pagi mau mandi nyari sikat gigi, nggak ketemu sikat giginya, saya kasih sikat WC, suruh sikatan sama sikat WC. Saya bilang kalau nggak ada sikat gigi pakai sikat WC gitu. Dipakai nggak gitu? Pakai apa dia? Apa tuh masuk apa? Tapi kalau cuma santri itu memang kalau santri kan ini banyak akal ya. Terus nggak pernah berpikir pendek. Terus apa aja bisa dilakukan sama santri itu. Kayak contoh ngopi pakai gayung. Ngopi pakai gayung iya pernah. Itu kan jadi kayak seperti budaya santri gitu Ustaz. Yang orang luar nggak pernah lakuin itu, tapi santri lakuin Ustaz. Padahal itu anti mainstream. Orang biasa ngopi pakai gelas, ini pakai gayung kan. Ngudeknya pakai pensil. Pakai sikat gigi. Pakai sikat gigi ngudek. Pagi-pagi dipakai sama anak-anak gitu kan. Nah, ini kok agak-agak kuning gitu kan. Dan uniknya itu kan ya kopi apa aja dicampurin kan. Ya kopi hitam, ya pokoknya kopi apa aja gitu kan dicampurin jadi satu gitu. Dan ya enak-enak aja dulu sih. Itu kalau bukti bahwa santri itu bisa menikmati sesuatu di berbagai hal ya dalam. Makanya saya yakin kalau santri itu di mana aja tempatnya pasti bisa hidup. Kamu bangga nggak sih Man jadi bagian dari pesantren Bina Insan Mulia? Bangga. Jadi muridnya Pak Kiai ini. Bangga banget. Bangganya kenapa? Karena banyak teman-teman saya yang di luar, teman-teman saya yang nggak mondok itu ya ketika saya bikin status yang tentang pesantren gitu kan, tentang tentang pesantren, mereka bilang gitu kan, hidup kamu enak gitu, kamu udah di pesantren udah enak, udah tenang, sekarang udah mau sarjana gitu kan, udah mau sarjana S1 gitu kan. Iya enggak, artinya apa ya, kita tuh hidupnya terarah sebenarnya di sini ya, bahwa ya saya sih pernah dapat hal sih, kalau kamu mau sukses ya kamu santren, kalau mau sukses merantau pesantren, selesai, itu pilihannya untuk kita gitu kan. Jadi kawan-kawan juga berarti gitu ya, di luar itu ngeliat kamu enak gitu. Enak gitu kan. Karena memang di sini tadi kembali ke apa? Karena di sini ada mentor gitu kan. Kita punya mentor.
kita beruntung ya dapat mentor. Iya, ya ketika tadi itu kan ketika saya di luar kan saya juga pernah yang itu juga sih. Iya, pernah kamu pernah di luar ya? Pernah di luar juga. Jualan pisang crispy ya. Jualan crispy, saya jual pecel lele gitu. Pecel lele sampai sekarang kakak saya, keluarga saya usahanya pecel lele Ustaz. Nah, itu kan. Dan ya saya pernah kerja di pecel lele gitu kan. Ya kebetulan sama saudara saya sendiri, ponakan gitu. Ya 3 bulan. Terus juga pegang pisang crispy juga selama 3 bulan kurang lebih gitu kan. Dan ya itu nggak enak banget, keras banget memang kehidupan di luar itu. Dan kamu mutusin buat balik ke pesantren lagi. Karena alasannya di luar itu susah ya. Susah banget, karena susah. Dan memang gini, saya punya prinsip gini, dan burung itu dia nggak bakal pernah bisa terbang sempurna bagus gitu kan. Sebelum burung itu benar-benar diajarin dulu sama induknya buat terbang gitu. Kalau ada burung yang jatuh dari sarangnya gitu kan ke tanah, terus dia masih kecil, ya dia bakal mati. Entah dimakan apa kayak dimakan intinya apa. kita butuh mentor untuk ngajari kita hidup. Nah, betul. Dan waktu itu kamu nggak menyadari kalau Pak Ye ini adalah mentor hebat, terus kamu mutusin buat keluar kan? Tapi ternyata ketika di luar, ya begitu. Susah ya Mas. Susah banget. Ya hidup nggak terarah gitu kan. Walaupun tadinya ketika sebelum saya keluar ya udah ada arahnya, udah ada planningnya, pengen ini, pengen itu, tapi ya nggak sesuai ekspektasi. Karena memang itu tadi belum matang ya, belum matang tadi. Saya menghadapi masalah-masalah di luar itu memang belum matang tadi gitu kan. Dan ya tadi seperti burung tadi gitu kan, ketika dia belum siap buat terbang, dia mutusin buat terbang, nantinya burung celok mabur terbang terus nggak lama ini lagi. Nah itu kan yang sering buat mainan anak-anak gitu kan, nanti dia ditangkap terus mati kan, burung mati gitu kan. Nah seperti itu ranking. Kalau angkatan pertama yang di luar siapa? Ada siapa? Ada Ibnu, ada Amir, ada Hasan, terus orang Cikarang tuh. Ada Erwin. Ada Eman ya. Ada Eman. Eman tuh angkatan pertama ya. Angkatan pertama. Kiki, perempuan Ica. Ani. Artinya mereka juga tetap lanjut ya. Cuman kita merasa yang di dalam mungkin merasa lebih beruntung karena terarah, kemudian sisi lain ketika sudah selesai S1 sudah punya pekerjaan tetap gitu ya. Ya kalau saya sih bukan saya beruntung. Saya pribadi, kalau dilihat dari sisi saya pribadi, saya merasa beruntung banget berada di sini, dan beruntung banget. Tapi ya saya nggak bisa menyalahkan bahwa yang di luar itu nggak lebih beruntung daripada saya kan gitu. Karena punya versi masing-masing kan begitu. Ya dulu saya pernah punya keinginan atau cita-cita yang konyol mungkin ya. Jadi saya sama Mas Huri ngobrol gitu kan, yang ngobrol gabut aja gitu kan, santri ngobrol gitu kan. Nanti jadi kiai ya, nanti saya pengen bangun pondok pesantren, nanti antum bangun pondok pesantren, antum jadi kiainya, nanti kalau antum butuh dana saya yang danain, karena saya mau jadi pengusaha. Saya pikir begitu, iya kosong aja gitu. Akhirnya dia bilang ya bisa jadi seperti itu gitu kan ya. Ketika saya di sini, teman-teman angkatan pertama yang ada di sini gitu, bisa nerusin perjalanan Pak Kiai gitu kan. Mungkin nanti insya Allah besok ke depan jadi orang sukses atau bisa bangun pesantren. Ya mungkin teman-teman yang di luar yang sekarang lagi berpacu gitu kan, saya dapat suksesnya masing-masing di luar, jadi orang sukses gitu kan. Ya kita bisa saling bantu gitu kan, saling bantu buat sharing begitu kan, support lah ya. Support karena ya itulah. Artinya sekarang masih harus banyak belajar. Ya. Masih banyak belajar dan nggak bisa seinstan itu kan. Mie instan aja harus butuh air panas, nggak bisa langsung dimakan gitu kan. Jangan sampai kita punya cita-cita ngawang-ngawang tinggi, ya kan? Kalau kata Pak Ye itu kan cita-citanya di langit, ya kan? Ngawang tinggi tapi kakinya nggak nampak, ya itu. Pada akhirnya kan jatuh, susah bangkitnya. Ngomongin pesantren nih man ya. Memang kalau pesantrennya nggak ada habisnya. Ini mau sampai jam berapa juga bakal habis. Apalagi 3 tahun pesantren gitu, Sir. Iya. 3 tahun pesantren. Tapi memang gini, Sir, saya pernah ditanya waktu mau pesantren pertama kali, Sir, ditanya sama guru saya di SMP, kamu mau kemana man habis SMP? Iya. Ditanya, saya bilang kamu mau pesantren gitu. Salut gitu kan ya, karena guru saya ini tahu gitu kan saya bagaimana waktu itu, kehidupan di luarnya bagaimana gitu kan. Tahu, dan ya nakal juga kan gitu ya tadi kan ceritanya tadi abu di pesantren aja masih nakalan gitu ya, nakal seperti itu kan, aneh gitu kan. Mau kemana, mau pesantren di mana, di Puntang gini saya bilang.
bilang Pratota mau mondok pesantren. Saya bilang di sana ada SMK Broadcast. Saya bilang ya mungkin 3 tahun. Ketika saya lulus SMK ya udah, saya bilang mungkin seperti itu. Karena saya belum tahu ada program kadran apa kan nggak tahu saya, karena belum masuk pesantren. Ternyata pesantren itu berkembang pesat ya kan. Nah, iya, kita tadi habis saya kasih tahu bahwa mungkin wali santri yang di rumah juga melihat bahwa kita tadi habis launching ISC International Study Center, kemudian kita launching studio juga. Studio mini buat teater. Kemudian kita launching juga perpustakaan, dan ini fasilitas ini adalah fasilitas penunjang untuk seluruh santri yang ada di dalam sini. Jadi biarpun kita terpencil, tempatnya jauh gitu kan, tapi kita punya hal-hal yang mungkin orang lain nggak punya. Dan saya ingat kata Pak Yai dulu, ketika pesantren ini masih belum berkembang maju, ketika ditanya apa kelebihan pesantren ini, kelebihan pesantren kita adalah kekurangannya. Jadi kelebihan itu ya kekurangannya itu. Artinya cara berpikir Pak Yai mensiasati kekurangan dari pesantren itu dijadikan bukan sebagai kelemahan, tapi dijadikan sebagai kelebihan. Itu yang belum saya pahami tentang pola pikir Pak Yai seperti sampai ke situ. Yang dewasa saya aja kadang harus pelan-pelan untuk menangkap yang beliau sampaikan. Nggak bisa langsung memahami, nggak bisa. Harus runtut. Karena sesuatu yang beliau lakukan juga zigzag. Hampir semua ustadz kalau melihat cara berpikir Pak Yai, cara melangkah Pak Yai, kalau yang nggak paham ketinggalan. Susah untuk ngikutin saja. Nggak bisa kita juga beriringan jalan dengan beliau, susah, karena kita memang harus ngikut beliau. Langkah zigzagnya harus diikuti pelan-pelan segala macam. Makanya pesantren ini bisa berkembang pesat. Oh ya, ngomong-ngomong Abah. Oh iya Abah. Abah dulu almarhum Abah ini. Almarhum Abah ini adalah ayah dari Pak Kiai. Dulu juga sempat ngaji sama Abah ya, berarti Qur'annya ya? Iya. Sanat berarti. Berapa Kempekan ya dulu ya? Gimana Kempekan dulu? Contohnya masih ingat nggak? Gimana sih? Lupa saya. Jadi ingatnya terlatih aja nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Enggak gitu ya. Oman yang bisa ya. Oman yang bisa. Ya karena memang Abang gitu ngajarnya nih Nirwoji. Memang kalau Abah itu lekan ya. Satu-satunya kegiatan yang Abah di pesantren ini cuma ngaji ya. Atau megang Al-Qur'an aja. Pesan beliau karena beliau senang banget sama Al-Qur'an nih. Dan memang kalau quote dari Abah masih ingat nggak? Santri yang berhasil adalah santri yang mengabdi kepada masyarakat. Terus? Apa lagi ya? Yang mengajarkan Al-Qur'an? Yang mengajarkan Al-Qur'an kepada masyarakat juga yang seperti itu. Gimana lagi ya? Jadi banyak ujangan. Jadi kalau saya bercerita tentang Abah, nanti kita ada session di mana kita nanti akan datangkan ustadz. Kalian boleh komen nanti di kolom komentar ustadz siapa yang bakalan diundang ya di podcastnya Bang Pai. Kalian bisa komen nanti di sini. Nah, ada ustadz terdahulu itu salah satunya ada Ustadz Arno, Ustadz Zaharo, Ustadz Sodikin nanti. Ustadz Sodikin ya orang paling kocak. Kalau Anda mau julukannya Mang Goblak. Dulu kalau beliau ini kan nggak ngerti bahasa Inggris ya, susah banget buat membahas Inggris, susah banget gitu karena memang sudah tua juga mungkin. Kita pernah ngajarin kan kalau nggak salah bolak-balik itu kombak kambek. Kalau Roan itu parkit itu maksudnya backit itu ember backit. Mana parkit mungkin. Sering Roan dulu sama beliau ya. Kalian boleh komen nanti di kolom komentar Bang Pai siapa yang akan diundang di podcast Bang Pai selanjutnya. Jadi Abah ini nanti kita bercerita tentang Abah panjang lebar, bahwa Abah ini yang setahu saya juga bahwa 3 hari sebelum meninggal tuh Abah itu ngelemparin kain ihram. Ya, kain ihram bekas umroh tuh. Oh iya. Dilempar ke Mas nih depan pintu sambil bilang, "Mas nih, yuk diseseh." Waktu saya dicuci gitu ya. Iya, ini dicuci. Terus Bimasnya jawab, "Iya, Bah, nanti pulang kek. Ayeuna Abah antos diantosan di ditu." Di ditu tuh nunjuk ke makam yang sekarang ini. Wah, ada-ada aja Abah nih kata Bimas. Waktu itu saya nangkep bahwa Abah mah bercanda dalam hati itu ya. Bah, terus saya juga, "Bang, jangan ngomong kayak gitu," saya bilang kan. Memang udah ditunggu katanya. 3 hari kemudian Abah nggak ada. Artinya ternyata Abah ini kalau sekarang saya kenalan bahwa Abah ini salah satu min aulia Allah. Saya meyakini itu. Jadi yang saya ingat juga pas menjelang akhir seperti itu, kemudian pas ketika meninggal
kaget. Karena Abah ini kan orang biasa. Iya. Kelihatannya kan orang biasa, pakai pakaian biasa juga. Ya, Kiai kampung lah, Kiai kayak kampung gimana. Ternyata ketika pas beliau meninggal, ribuan yang datang tuh. Kaget saya. Saya aja sampai kan itu Saya kalau ingat itu, malam apa jam berapa sih? Malam kalau nggak salah. Malam ya. Kabar itu. Kalau dibawa ke rumah sakitnya sore, meninggalnya tuh malam. Saya sampai sekarang nyeselnya kenapa ketika pas waktu ada Abah, saya nggak minta doa langsung sama Abah. Saya masih ingat pas liburan, santri-santri pada pulang, angkatan 1 sama 2 kalau nggak salah Ron itu. Angkatan 1 sama 2 pada pulang, tinggal ada beberapa orang di sini. Saya nggak izin Pak Yai, nggak izin Abah, saya keluar ke Cirebon. Pas ke Cirebon, kemudian saya balik maghrib sini, saya sholat jamaah sama Abah. Pas assalamualaikum selesai zikir, Abah nengok ke saya. Dari mana Ustaz Rifai? Dari Cirebon, Bah. Iya, Abahnya kehilangan, nyari tuh. Abah sampai seperhatian itu ke saya. Kalau masalah perhatian Abah sendiri ke santri luar biasa. Ya. Jadi dulu kan ada jadi Abah kan punya balong tuh yang sekarang itu kan dulu kan balong-balongnya Abah, ikannya banyak kan gitu. Itu sering banget dipancing sama masyarakat warga sekitar gitu kan. Nah, dan itu dimarahin sama Abah. Kalau ketahuan tuh, iyalah, bukan punya. Iya kan, jadi karena nggak izin. Iya, nggak izin gitu kan ngambilnya gitu masyarakat ini gitu kan. Nah, tapi ketika santrinya yang ngambilin ikan, malah nggak dimarahin. Gitu kan. Ambil aja, ambil, sok yang banyak gitu kan. Tapi Abah bilang gini, sok makan ikannya, habis makan ikannya selesai, nanti dibuangnya ke situ lagi ya. Kayak pamit. Biar ikannya cepet besar begitu. Ya iya saya ketawa aja. Kita ingat masa itu sama santri. Jadi dulu kita kalau pagi-pagi kita kan dulu nggak ada sarapan ya. Kita kan nggak ada sarapan. Zaman kalian belum ada sarapan ya. Jadi kita cuma beli gorengan sama bongkol beli sendiri di warung belakang gitu kan. Terus kita pagi-pagi itu ya kita kode ya nakal atau gimana gitu kan ya, kita kode aja kempung gitu kan, kempung apa gitu kan. Belum ada adab kan. Ya pokoknya karena ya waktu dulu itu kan ya begitu. Iya, setahu saya memang Abah itu perhatian banget ke santri. Apa aja dikasih. Terus tahu-tahu Abah datang gitu kan, dari warung itu datang ke asrama bilang nih sok didahar gitu kan, apa dimakan bareng-bareng ya. Saya pernah makasih juga ya, pernah ingat. Dikasih gorengan juga saya pernah. Kasih gorengan, kasih bungkus sama Abah itu pagi-pagi itu kan. Biasa pakai koko, pakai jas biru kan, misalnya itu kan. Pakai sarung, pakai baju itu. Dan saya pernah melihat langsung mata saat pernah tidur di masjid yang dulu itu kan saya tidur di masjid itu sekitar jam 1 atau jam 2 saya lihat Abah keluar dari rumah malam-malam jam 7 di sana. Abah mau ngapain? Ahli silaturahim juga. Iya itu kan ngapain Abah gitu kan? Kan nggak tahu malam-malam Abah keluar. Dan Abah itu kan yang saya tahu tirakatnya itu jalan kaki tadi. Iya. Kemana aja ngaji pasaran itu ya jalan kaki tadi itu kan. Pokoknya sampai dari dulu sampai detik ya jalan kaki yang saya tahu kalau apa dekatnya Abah itu. Dan tadi saya berpikir mungkin waktu itu mungkin mau ngaji pasarannya agak jauh dan beliau Abah berangkatnya dari jam segitu. Mobil mana aja di stop sama Abah berhenti. Oke, udah jam 12.40 ini. Ngobrolin pesantren nggak ada habisnya ya. Mungkin nanti episode selanjutnya mau episode lain ya, kita karena ini podcast awal Bang Pai minta support share podcast Bang Pai, dan insya Allah kita target 1 juta viewers. Amin. Dan kita akan terus membahas terkait keseruan pesantren dari mulai awal sampai akhir. Tapi memang kalau berbicara pesantren nggak ada akhirnya. Tapi saya mau tanya nih Tad, kenapa pindah ke podcast? Kenapa? Alasan pindah ke podcast itu karena yang pertama kalau bikin video yang sering biasanya itu kita nggak ketemu banyak momen gitu kan. Betul. Kalau podcast ini kan banyak hal kita bisa ngobrol ngalor ngidul kan gitu. Karena saya yang bikin kontennya aja pusing. Kita mau apa ini kontennya apa gitu. Kecuali kita punya momen-momen tertentu kita bisa gitu. Kayak misalkan ada momen acara apa mungkin itu bisa kita ini bikin konten gitu ya. Seperti itu. Oke, makasih Iman, sukses selalu. Terima kasih. Sarang saya selalu mengabdi ke Kiai, dan ada satu kata mutiara yang bagus bahwa hidup santri tidak akan pernah diberkahi
kecuali kita betul-betul mencintai Kiai dan keluarga Kiai serta takliman dan tafaulan terhadap apa yang Kiai lakukan. Salam Bang Pai. 3, 2, 1, buka pintu.